Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ayusa Zakia Zahabi Hibatullah. Saya adalah mahasiswi dari S1 Keperawatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jadi di sini saya akan melakukan pendidikan dan promosi kesehatan mengenai tema mengurangi makanan manis. Nah, jadi kira-kira waktu yang kita butuhin buat pendidikan dan promosi kesehatan ini sekitar 30 menit gitu. Dan materi yang sekiranya akan saya sampaikan itu yang pertama mengenai apa sih pengertian makanan manis itu. Kita kan harus tahu dulu ya apa pengertian makanan manis. Terus yang kedua, kita harus tahu apa aja sih contoh makanan manis itu. Yang ketiga, setelah kita tahu contoh-contohnya, kita harus tahu nih efek buruk kalau misalnya kita mengonsumsinya secara berlebihan. Terus yang terakhir nih, kita udah tahu efek buruknya, pasti kita harus bisa dong tahu cara untuk mengurangi konsumsi makanan manis yang berlebihan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau gitu langsung aja ya masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu mengenai apa sih makanan manis itu. Bisa dilihat di leafletnya. Siapa sih yang gak suka sama makanan manis kan? Gak ada yang salah sebenarnya sama makanan manis. Pasti di setiap acara kayak misalnya lebaran pasti bakal ada kue-kue gitu kan. Dari mulai usia muda sampai usia tua pasti tuh bakalan suka sama yang namanya makanan manis kan. Nah, jadi menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dia tuh memberikan rekomendasi asupan gula setiap hari, yaitu 5% dari total kalori yang biasanya kita konsumsi. Jadi cuma 5%, nggak boleh lebih, karena akan menimbulkan efek buruk. Nah, masuk ke makanan manis itu apa sih? Jadi makanan manis itu adalah sejenis makanan yang mengandung gula. Jadi dia tuh gulanya tinggi banget. Nah, dia tuh memiliki nutrisi yang rendah dan kalorinya tinggi. Jadi itulah kenapa yang bikin makanan manis itu gampang bikin orang gemuk gitu. Nah, terus ada contoh makanan manis yang biasanya kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Itu ada permen, biskuit, minuman ringan, minuman bersoda, es teh manis, terus aneka macam kue, coklat, dan sebagainya. Pokoknya yang manis-manis. Nah, terus sebenarnya pengelompokan makanan manis itu ada 3. Yang pertama yang bersifat kariogenik. Jadi tuh makanannya manis banget. Contohnya itu kayak permen, kue yang manis, coklat, sama biskuit. Terus yang kedua itu ada yang bersifat kurang kariogenik. Jadi kalau kurang kariogenik itu manisnya kayak masih sedang lah gitu. Yaitu biasanya dari glukosa. Kalau yang kariogenik itu dari sukrosa. Terus kalau yang kurang kariogenik jadi dari glukosa. Contohnya itu kayak agar-agar, teh manis, soft drink, kayak gitu. Terus kelompokan yang terakhir itu ada makanan yang tidak kariogenik. Jadi itu biasanya dari buah-buahan. Biasanya gulanya itu jenis gula fruktosa. Jadi manisnya tuh kayak masih nggak terlalu manis banget. Biasanya tuh di buah-buahan kayak di pisang, di semangka, di jambu batu, kayak gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyain mengenai pengertian, contoh dari makan manis? Tidak ada. Oke, kalau gitu bisa dilanjut ya. Selanjutnya itu adalah apa sih efek buruk makanan manis bagi kesehatan kalau misalnya kita konsumsinya secara berlebihan? Nah, yang pertama itu tidak bisa berhenti makan. Jadi kita tuh di tubuh kita punya yang namanya hormon. Hormonnya itu namanya hormon leptin. Nah, hormon leptin ini adalah yang mengatur kita tuh merasakan udah kenyang apa masih lapar gitu. Nah, kalau kita makan makanan manis secara berlebihan, nanti hormon leptinnya tuh bakalan nggak bisa mendeteksi kapan kita kenyang. Jadi kita bawaannya tuh lapar mulu, akhirnya kita makan mulu. Nah, nantinya ini akan merujuk ke obesitas atau kegemukan. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan resiko diabetes dan obesitas. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis akan menumpuk lemak perut yang berbahaya dan membuat otak selalu berpikir bahwa kita tuh sedang lapar.
Akibatnya, timbunan lemak di dalam perut kita ini akan menjadi tanda kesehatan yang buruk, seperti masalah peradangan sama tekanan darah yang tinggi. Jadi nggak boleh makan makanan manis terlalu berlebihan. Nah, selain itu, fruktosa dalam makanan manis dikaitkan dengan memburuknya tingkat insulin dalam tubuh. Jadi, dia itu bisa menyebabkan kondisi diabetes karena insulin kita tuh jadi buruk gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada? Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu bisa merusak jantung. Jadi selain obesitas sama nggak bisa berhenti makan, bisa juga nih berakibat fatal, yaitu merusak jantung. Kalau misalnya terlalu banyak makan makanan manis, kita juga bisa dapat mengembangkan atau meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, sebuah studi menyatakan bahwa molekul glukosa dapat menyebabkan perubahan otot jantung yang dapat berujung pada gagal jantung. Nah, efek buruk yang selanjutnya itu adalah meningkatkan resiko kanker. Jadi ini bahaya juga nih kalau misalnya sampai makan manis banyak-banyak. Jadi kelebihan berat badan itu ternyata dapat menyebabkan perubahan kadar hormon seks atau insulin yang dapat meningkatkan resiko pengembangan kanker payudara, usus besar, atau kanker rahim. Selain itu, sebuah studi juga mengatakan bahwa terlalu banyak asupan gula dapat meningkatkan resiko kanker tertentu seperti kanker kerongkongan. Mungkin karena gula itu kan juga tajam ya, jadi di kerongkongan juga bisa menyebabkan radang. Nanti dari radang bisa menyebabkan kanker kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah bisa menyebabkan karies gigi. Jadi sisa-sisa makanan dalam mulut, biasanya tuh karbohidrat, itu merupakan substrat yang difermentasikan oleh bakteri. Jadi kalau misalnya sisa-sisa makanan itu ada di dalam mulut, ada di dalam gigi dalam waktu yang lama, akan menyebabkan yang namanya karies gigi. Jadi bakterinya akan berkembang dan merusak email gigi kayak gitu. Jadi makanan kariogenik itu merupakan faktor penyebab utama terjadinya karies gigi bersama-sama dengan faktor mikroorganisme. Dan karbohidrat itu adalah bahan yang sangat kariogenik. Jadi gula yang terolah itu seperti glukosa itu, terutama sukrosa, itu sangat efektif dalam menimbulkan karies gigi karena pH ludah kita kan di bawah 5,5 ya. Jadi kalau misalnya kita makan makanan manis itu akan memudahkan terjadinya demineralisasi kayak gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau gitu kita bisa lanjut ya mengenai bagaimana cara kita untuk mengurangi makan manis. Jadi tadi kan kita udah tahu nih efek buruknya tuh apa aja sih gitu. Nah, sekarang kita harus tahu gimana caranya kita untuk mengurangi konsumsi makanan manis gitu. Yang pertama itu ada baca label makanan atau minuman yang kita beli. Jadi biasanya gula itu seringkali disembunyikan dengan nama lain, misalnya kayak gula invert, terus molasses, sukrosa. Banyak kan yang kita temui di minuman itu namanya macam-macam kan. Nah, itu tuh kita harus tahu nih yang mana yang kiranya itu adalah gula gitu. Biasanya namanya macam-macam, bisa sirup beras merah, madu, sirup maple kayak gitu. Kalau misalnya terlalu banyak jenis gula yang terkandung dalam suatu makanan atau minuman yang kita beli, kita harus bisa berpikir ulang nih, kita beli nggak ya gitu. Terus yang kedua, perhatikan kombinasi makanan yang kita makan. Jadi untuk meminimalkan kenaikan dan penurunan gula darah yang cepat, kita bisa kombinasikan protein, lemak sehat, dan serat pada makanan yang kita makan. Jadi kombinasi yang kita makan itu akan memperlambat pelepasan gula darah dalam tubuh. Jadi kita bisa buat perut kita tuh jadi kenyang lebih lama, nggak lapar terus gitu. Terus yang ketiga, kita bisa cari alternatif makanan lain. Jadi ketimbang kita konsumsi cemilan terus kan tanpa kita sadar kita makan cemilan nih, kayak misalnya perut kosong nyemil. Lebih baik kalau misalnya kita memberikan rasa manis yang alami, misalnya daripada kita konsumsi
makanan manis yang kariogenik banget kayak misalnya kue, lebih baik kita nyemilnya buah, kita ganti kayak gitu. Terus yang keempat, cukupi kebutuhan serat. Jadi mencukupi kebutuhan serat setiap hari bisa jadi salah satu menghentikan sugar craving. Jadi sugar craving itu ya makan makanan masih terlalu banyak gitu. Kayak tadi kita ganti misalnya makan kue jadi kita makan buah. Terus misalnya serat-serat yang lain kayak misalnya gandum, terus sayuran, itu akan membuat kita jadi kenyang lebih lama. Jadi kita nggak pengen nyemil-nyemil yang kayak biskuit gitu-gitu. Terus yang terakhir nih, ada mengatur pola makan. Jadi tindakan untuk pencegahan atau setidaknya mengontrol pembentukan plak di gigi itu adalah dengan membatasi makanan yang banyak mengandung karbohidrat, terutama sukrosa. Jadi karena karbohidrat itu kan merupakan bahan utama dalam pembentukan matriks plak. Jadi makanya kita harus bisa menghindarkannya dengan mengatur pola makan. Nah, di sini saya menyediakan menu sehat diabetes yang bisa kita terapin nih kalau misalnya kita nggak mau makan makanan manis yang terlalu banyak. Misalnya pagi itu kita konsumsi nasi goreng. Bahan-bahannya itu ada nasi, ayam suwir, tomat, kapri, bawang merah, bawang putih, sama minyak. Itu untuk sarapan. Terus misalnya minumnya kita minum jus tomat kayak gitu. Terus untuk selingan nih di jam 10-an kita bisa makan salad sayuran untuk mencukupi kebutuhan serat. Biasanya tuh isinya ada selada, tomat, paprika, wortel, sama yogurt. Terus untuk makan siangnya nih di jam 12 kita bisa makan nasi putih. Terus misalnya lauknya sama cumi masak pedas. Terus bahan-bahannya itu bisa cumi, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, sama minyak. Terus misalnya kita kayak dessertnya nih apa nih, misalnya bisa sup kacang merah kayak gitu. Terus untuk selingan di jam 15 nih, di jam 3 sore kita bisa minum jus kacang kedelai stroberi. Itu untuk mencukupi kebutuhan serat kita supaya kita bisa kenyang lebih lama gitu, nggak konsumsi yang macam-macam, yang manis-manis lagi gitu. Kita cukup konsumsi buah aja. Terus nih di malam harinya jam 7 kita bisa konsumsi nasi sama pepes ikan. Terus bisa sama cah kangkung. Terus misalnya minumnya sama jus pisang nanas kayak gitu. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan seputar mengurangi makanan manis? Iya, kalau misalkan ini kalau nyemil gitu harusnya apa aja selain kue, gantinya kue atau yang manis-manis, apa aja tuh? Biasanya kalau misalnya kita tetap pengen makan manis nih, tapi kita nggak mau tuh yang manisnya manis banget kayak kue itu kan manis banget ya. Nah, bisa kita ganti sama buah-buahan itu manisnya tuh manis alami. Jadi cukup kita makan buah-buahan. Nah, kalau misalnya di rumah nih kita cuma punya makanan sayur-sayur misalnya kayak kangkung, terus misalnya ada bayam di rumah, ya udah kita masak aja tuh si kangkung sama si bayam buat mencukupi kebutuhan serat supaya kita nggak ngerasa lapar. Kan kalau kita ngerasa lapar kadang kayak kita pengennya makan yang manis gitu kan. Ya lebih baik kalau misalnya kita ya udah nyetok sayur-sayuran, buah-buahan aja di rumah kayak gitu daripada kita stok kue-kue manis kayak gitu. Kayak gitu Ibu. Bagaimana kalau misalkan kita jangan terlalu banyak makan manis karena resikonya banyak makanan manis nanti efeknya jadi kanker gitu. Iya, jadi biasanya kanker itu kalau misalnya si orang itu udah mengonsumsi makanan manis terlalu lama. Misalnya dia udah keseringan makan manis, akhirnya dia obesitas, akhirnya dia berat badannya naik. Nah, di situ bakalan ada perubahan hormon, pasti tubuh dia juga akan berubah gitu. Makanya di situ kenapa meningkatkan resiko terjadinya kanker, karena kalau orang obesitas itu memang terkadang dia lebih rentan untuk terkena penyakit karena dia kan semuanya dia makan kayak gitu. Ini kan orang kalau ini sekarang lagi sehat tuh, terus makanannya makanan
yang manis-manis. Jadi jangan kebanyakan makan makanan manis karena efeknya terlalu gemuk nanti tuh harusnya gimana tuh? Ya berarti kayak tadi kita Mengurangi. iya, kita harus bisa mengatur pola makan kita sendiri. Jadi itu kembali lagi ke kesadaran orang masing-masing nih. Kita udah melakukan pendidikan, kita udah melakukan penyuluhan. Nah, peran orang lain terhadap diri dia udah selesai. Sekarang adalah tugas diri dia sendiri, gimana caranya untuk mengatur pola makan dia sendiri gitu. Jadi kesadaran dia juga diperlukan untuk meningkatkan suksesnya mengurangi makanan manis di dalam kehidupan sehari-hari dia kayak gitu. Jadi harus balik lagi juga kesadarannya. Aku pengen mengurangi makanan manis supaya nggak gemuk gitu. Atau aku udah gemuk gitu, aku mau diet, harus mengatur pola makan aku gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan evaluasi mengenai materi yang udah saya sampaikan tadi dengan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih pengertian makanan manis? Makanan manis adalah makanan yang banyak mengandung gula. Betul. Nih pertanyaan yang kedua, apa aja sih contoh makanan manis yang biasanya dimakan? Permen, minuman, kue, biskuit. Iya, betul. Selanjutnya, apa aja sih efek buruk kalau misalnya kita mengonsumsi makanan manis yang berlebihan? Bisa menyebabkan kanker, bisa merusak jantung, bisa meningkatkan resiko diabetes, dan menyebabkan gigi berlubang. Iya, betul sekali. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi kalau kita nggak menggosok gigi setelah makan makanan manis? Apa tuh? Efeknya gigi berlubang. Iya, betul sekali. Yang pertanyaan kelima, apa aja sih usaha yang bisa kita lakukan untuk mengurangi konsumsi makanan manis? Kita lihat saat membeli makanan itu, kita baca labelnya, di situ ada kadar gulanya atau tidak, terus perhatikan kombinasi makanannya, terus mencari alternatif makanan lainnya. Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir nih, kira-kira apakah ibu nih udah bisa mengurangi konsumsi makanan manis dalam kehidupan ibu selama ini? Belum, karena masih banyak mengemil dan memakan makanan yang manis. Oke, kalau begitu mulai dari sekarang bisa ya dikurangi konsumsi makanan manisnya. Oke, kalau begitu terima kasih ibu-ibu atas waktunya yang tadi berikan untuk pendidikan dan promosi kesehatan mengenai mengurangi makanan manis. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.